Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, agar setiap video baru dari GP Sakera kalian tidak ketinggalan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Don di acara Bang Ipun Bicara. Tentunya masih di channel GP Sakera Situbondo. Para pemirsa, pada acara BIB kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu Bang Ipul bongkar semua kasus yang dilaporkan GP Sakera. Nah, untuk membahas itu sudah hadir bersama saya Ketua Umum dari Garda Pemuda Sakera, Saiful Bahri. Oke, saya sapa dulu beliau. Selamat malam Bang Ipul. Selamat malam Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Situbondo, tim pemangkar, dan juga pecinta channel GP Sakera Situbondo. Bang Ipul, kita tahu bersama lah ya beberapa pembahasan kemarin terkait dengan notes yang dilayangkan ke Mabes Polri, kemudian Polda Jawa Timur dan juga Polres Situbondo. Nah, kita ingin tahu sesungguhnya satu persatu dari perkembangan beberapa laporan tersebut yang dilaporkan oleh GP Sakera. Saya coba angkat satu persatu dulu Bang ya. Oke, siap. Oke. Yang pertama ini mengenai saya baca dulu nomor polisinya, LP-K-07-2018 Jatim Res Situbondo. Pelapor Saiful Bahri. Nah, ini terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagai dimaksud dalam pasal 263, dengan terlapornya inisial S dan I dan H. Nah, itu seperti apa Bang sekarang perkembangan kasusnya? Oke Bang Don, terima kasih. Ini sesungguhnya adalah bentuk pertanggungjawaban kita, ya, GP Sakera dalam hal ini kepada masyarakat Situbondo khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, terkait dengan beberapa kasus yang dilaporkan oleh GP Sakera, ya, dan juga kita yang mendampingi. Jadi dari 11 notis itu tidak semua kasus dilaporkan oleh GP Sakera. Itu yang perlu dipahami dulu. Ya. Nah, yang kedua adalah notis itu tujuannya adalah surat peringatan, surat pemberitahuan untuk memberikan kesempatan kepada Polres Situbondo dalam hal ini dalam penanganan beberapa kasus yang sudah kita laporkan. Ya. Begitu Bang Don. Ya. Nah, seperti yang Bang Don tadi katakan bahwa kita ada laporan terkait dengan pasal pemalsuan di akte jual beli ini, yang kebetulan kita laporkan itu ada 3 orang, ya, dengan inisial I, inisial H, dan salah satunya adalah PPAT dan notaris dengan inisial S. Tujuan dari laporan ini sesungguhnya adalah sebuah akumulasi bahwa ternyata banyak sekali orang-orang ini yang memahami tentang hukum dan mungkin juga orang yang ekonominya lebih baik itu yang seringkali melakukan sebuah upaya dalam hal ini adalah terkait dengan hak. Nah, yang dimana di dalamnya itu mengandung unsur pemalsuan Bang Don. Nah, dalam kesempatan kali ini saya hanya akan membicarakan sejauh mana perkembangan sesuai dengan apa yang kita dapatkan, yaitu SP2HP. Ya. Karena juga laporan ini juga cukup lama Bang, 2018. Iya betul. Jadi yang saya akan beritahukan kepada warga Situbondo terkait SP2HP yang kita dapatkan dari Polres Situbondo. Untuk kasus 263 dalam hal ini, menurut SP2HP yang kita terima bahwa ini sudah naik kepada penyidikan sejak 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Nah,
hingga saat sekarang kasus ini belum menentukan atau belum menetapkan tersangka. Karena dalam kasus yang terjadi ini cukup banyak pihak yang harus dimintai keterangannya, termasuk dengan ahli-ahli dan termasuk juga Dewan Kehormatan. Nah, karena di sini ada PPAT dan notaris, Bang Don. Jadi mau tidak mau itu Dewan Kehormatan, notaris dan juga dari PPAT itu juga dimintai keterangannya. Jadi inilah yang menyebabkan kasus ini hingga saat sekarang masih belum menentukan tersangka. Nah, jadi kami sebagai pelapor akan menunggu sejauh mana Polres Situbondo ini bisa menyegerakan kasus ini. Namun yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Situbondo bahwa ini tinggal gelar, karena untuk yang terakhir setelah ada pergantian dari penyidik memang banyak hal yang ternyata harus dilakukan pembenahan dan juga tambahan-tambahan dari saksi-saksi. Begitu Bang Don untuk yang kasus 263 terkait dengan I, H, dan S. Oke, untuk ini berarti masih belum ada tersangkanya Bang ya? Belum ada tersangkanya. Gitu Bang Don. Oke, kemudian untuk yang laporan yang kedua ini tentang pemalsuan juga ya, pemalsuan dokumen ya. Saya baca dulu LP-nya, LP garing K garing 09 garing 2 garing 2019 garing Jatim garing Res Situbondo garing Sek Penarukan. Nah, ini kasusnya seperti apa Bang? Lalu unsur-unsurnya sudah terpenuhi apa enggak gitu? Bang Don dan pemirsa channel GP Sagera Situbondo, ini kasus ini yang terbilang cukup lambat, bukan cukup lambat, sangat lambat. Lambat Bang ya? Yang ditangani oleh Polsek Panarukan. Kenapa saya katakan cukup lambat? Kasus ini sudah melampaui beberapa kapolsek, melewati beberapa kanit, dan hingga saat sekarang sangat disayangkan bahwa jangankan penentuan atau penetapan tersangka Bang Don, naik ke tahap penyidikan saja ini masih belum. Nah, dan kebetulan kasus ini juga bukan dari secara umum, artinya ada pengaduan atau hal lain, ini termasuk dalam perkara di keluarga saya sendiri. Nah, di mana dalam kasus ini ada sebuah pemalsuan di mana ini melibatkan pihak desa dan kecamatan. Nah, yang di mana pemalsuan tersebut akhirnya merugikan keluarga kami. Nah, begitu Bang Don. Jadi kalau unsur-unsur yang sudah kita penuhi ya, atau yang diminta oleh Polsek Panarukan Situbondo ini menurut kami ini sudah sangat cukup. Tapi entahlah kenapa Polsek Panarukan itu sudah berapa tahun itu Bang Don? Ini kalau lihat dari LP-nya 2019 Bang. Dari 2019 2 tahun Polsek Panarukan itu membutuhkan waktu 2 tahun untuk sekedar menaikkan ke tahap penyidikan. Pada waktu itu saya sudah tawarkan kalau memang itu tidak ada peristiwanya, ya sudah, nggak perlu dinaikkan, jangan dibuat menggantung atau ada ketidakpastian hukum dalam hal ini. Nah, oleh karenanya saya jadi berpikir gitu loh, apakah Polsek dalam hal ini memiliki kemampuan untuk mengupas sebuah persoalan atau kasus, karena bagaimanapun Polsek Panarukan dalam hal ini masih diberi wewenang untuk melakukan tahap penyidikan. Nah, begitu Bang Don. Jadi ya jujur saja ini kayaknya yang perlu saya atensi untuk Polsek Panarukan agar supaya kasus ini menjadi terang. Gitu Bang Don. Berarti perkembangan terakhirnya masih di tahap lidik Bang?
Masih di tahap lidik. Masih di tahap lidik. Masih di tahap lidik. Masih berkutat-kutat di situ saja kayak gangsing lah gitu ya. gasing ya atau kayak apa namanya? Main ombak itu ya. Apa namanya? Berapa itu yang di karnaval itu? Apa itu? Ya muter-muter naik kereta itu, naik kuda itu. Oh iya. Nah, jadi seperti itulah cara kerja Polsek Panarukan yang cukup sangat-sangat sesalkan gitu. Muter-muter ya. Muter-muter saja tidak karu-karuan. Gitu. Ya, oke Bang. Untuk yang selanjutnya ini dengan terlapor inisial A ya. Ini saya baca dulu LP-nya. LP garing K garing 298 garing 7 garing res titik 1 titik 9 garing 2019 garing Jatim garing res Situbondo ya, dengan terlapor inisial A. Ini menyangkut SK-SKT. Jadi ini termasuk kasus yang cukup mendapatkan perhatian publik di Situbondo terkait dengan SK-SKT. Dan SK-SKT ini bukan SK-SKT di mana data yang kita dapatkan dari Lilur, tapi ini data lain yang kita dapatkan yang kebetulan aslinya ada di saya pegang ya. Dan sudah disita oleh polisi. Ya. Bahwasanya di dalam kasus ini Bang Don hingga saat sekarang sesuai dengan SP2HP yang kita terima, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Penyidikan ya, betul. Namun menjadi sebuah kendala Bang Don bahwa salah satu nama yang dipalsukan atau dipakai namanya ke dalam SK-SKT, di mana dalam hal ini adalah ijazahnya Bang Don, ini ada di luar Jawa. Nah, itu kendalanya. Nah, artinya itu yang menjadi kendala sehingga karena Polres Situbondo ada beberapa hal yang menjadi atensi dan harus segera diselesaikan, maka kasus SK-SKT ini tertunda. Nah, gitu Bang Don, untuk menaikkan yang A menjadi TSK ya. Nah, begitu. Tapi sesuai dengan SP2HP yang kita terima bahwa dalam waktu dekat ini pihak penyidik akan terbang ke luar Jawa untuk mencari orang yang dimaksud atau keterangan yang dimaksud dari saksi ini. Itu Bang Don. Karena gini, sesungguhnya penyidik sudah melakukan upaya dengan komunikasi lintas kota, namun ternyata informasinya belum mendapatkan si inisial ini gitu loh. Nama tersebut di dalamnya. Nah, gitu loh. Pertanyaannya ini kan begini, apakah itu akan menjadi kendala berikutnya? Saya pikir tidak, karena nanti penyidik cukup membuktikan bahwa orang tersebut itu tidak ada di sana. Nah, maka bisa dikatakan bahwa ini bisa jadi nanti merembet kepada pemalsuan identitas. Dari mana nanti penyidik bisa memperkuat dari hal penyidikannya? Ya tinggal nanti keterangan dari desa setempat bahwa nama tersebut tidak ada di sini. Hanya itu saja. Tapi memang harus penyidik terbang ke mana ini namanya, ke pulau di luar Jawa ini. Luar Jawa ini gitu loh. Jauh juga ya. Nah, makanya cukup unik Situbondo ini, ternyata ada orang-orang tertentu yang pemikirannya cerdas, sehingga dia bisa mengambil nama atau simpel dari orang-orang yang domisilinya itu tidak ada di Situbondo. Ini cukup cerdas ini cara mafia tentang pembuatan SK-SKT yang ini sudah sempat dikerjakan oleh Polda Jatim. Dan kita hidupkan lagi. Gitu Bang Don. Berarti masih di tahap penyidikan Bang ya? Betul, di tahap penyidikan, tinggal satu level untuk dinaikkan ke tahap penentuan tersangka Bang. Oke, kemudian untuk yang laporan berikutnya Bang, dengan LP 3 LPB garing 305 garing X garing res
1/11/2020/Reskrim/SPK. Pelapor Saiful Bahri. Kemudian ini terlapornya S ya, Iya. yang menyebar dengan kasus menyebarkan berita bohong ya. Pencemaran. Ya. Untuk kasus yang Bang Don barusan sebutkan, Ya. itu sudah selesai Bang Don. Oh, ini kalau nggak keliru dengan akun Suyitno itu, Betul, Bang, untuk ya? Suyitno, Ya. karena pada prinsipnya adalah GP Sagera tidak mau bermusuhan lah dengan rakyat, bermusuhan dengan masyarakat, di mana pada waktu itu memang ada euforia Bang Don. Memang ada euforia tentang pilkada. Jadi dukung mendukung, sehingga menurut keterangannya pemilik akun Suyitno, dia tidak paham atau tidak tahu efeknya, dan dia tidak ada faktor sengaja ingin menjatuhkan GP Sagera. Maka kita sebagai pelapor harus bisa mengerti, harus bisa memahami, dan akhirnya saya mengambil sikap untuk kita melakukan RG, restorasi justice. Artinya kita lakukan upaya damai. Pemilik akun Suyitno meminta maaf kepada saya ya, dan kami sebagai lembaga yang memang tidak mau berkonfrontasi dengan masyarakat biasa ya, masyarakat umum, karena kami ini prinsipnya adalah pengayom, maka saya mengambil sikap untuk mencabut laporan tersebut, dan sudah selesai Bang Don. Selesai Bang ya. Iya Bang Don. Ya. Oke, kemudian untuk yang berikutnya ini datang dari warga Mimbo, yang ini bukan dari laporan GP Sagera kalau terlapornya, tapi mungkin ini pengaduan ke GP Bang ya. Betul. Oke, saya bacakan dulu LP-nya Bang. Nomor LP STTPL /58/9/2017 Jatim /Situbondo Banyu Putih, namanya 2017 juga cukup lama ya, dengan pelapornya Mary Christine. Oke. Ya. Untuk laporan ini sesungguhnya sebelum melaporkan Bang Don, pihak dari pengadu kepada GP Sagera ini sesungguhnya adalah orang yang tidak punya Bang Don, Ya. yang semula punya ya. Jadi terkait dengan kasus pemalsuan yang dilakukan terhadap si Mary, yaitu tentang status dia yang sudah berkeluarga namun dibuatkan KK dan KTP palsu, di mana di sana disebutkan bahwa si Mary ini belum berkeluarga alias lajang. Nah, gitu loh Bang Don. Bang Ipul, Mary ini bukannya orang yang punya keterbelakangan mental? Betul. Itu? Jadi saudari Mary ini berserta suaminya datang ke GP Sagera. Dia mengadukan karena dia merasakan bahwa dia tidak mendapatkan keadilan. Gitu loh. Singkat cerita, Mary sesungguhnya sudah mendatangi ke beberapa lawyer, namun rupanya saya kurang tahu bagaimana, intinya si Mary ini tetap tidak ditolong. Yang kedua adalah dia juga sempat mendatangi sendiri Reskrim Situbondo, di mana pada waktu itu dengan bahasa yang dikemukakan salah seorang kanit yang sudah tidak ada di Polres Situbondo, bahwa kasusnya itu adalah kasus perdata. Nah selanjutnya si Mary dengan suami ini datang ke tempat saya. Lah dari sanalah saya baca bahwa ini bukan kasus perdata, ini kasus pidana. Nah, begitu Bang Don. Yeah. Nah, maka saya menggunakan sedikit teknik dalam hal pelaporan, karena sudah Polres sudah pada waktu itu memang ada satu kanit yang saya katakan menjadi biang kerok sesungguhnya, kurang baiknya Polres Situbondo, sehingga saya menggunakan teknik, saya melaporkan di Polsek Banyu Putih. Oh, di Polsek Banyu Putih ya. Akhirnya diterimalah di Polsek Banyu Putih, yang kemudian dilimpahkan ke Polres Situbondo. Oh ya. Nah, gitu Bang Don ya. Ketika pelimpahan tersebut, orang yang saya maksud, kanit yang saya maksud itu masih di sana Bang Don.
Nah, itulah proses lamanya. Karena Kanit yang menurut saya menjadi biang kerok dari ketidakbenaran Polres Situbondo sejak tahun 2017 ketika GP Sagera itu LPKP 2HI itu saya pimpin, ya Kanit ini yang selalu membuat sebuah masalah dan sering mengatur-ngatur persoalan atau kasus pidana menjadi kasus perdata atau menjadi kasus yang tidak jelas. Nah, alhamdulillah akhirnya Kanit ini keluar. Nah, setelah itu Bang Don, maka alhamdulillah yang kedua adalah kasus ini naik ke tahap penyidikan. Naik ke penyidikan Bang. Betul. Ya. Naik ke tahap penyidikan, kemudian Bang Don ini naik ke tahap penentuan tersangka. Nah, dan Polres Situbondo itu sudah menentukan sesuai dengan SP2HP yang kami baca bahwa sudah menentukan ada 2 tersangka. Jadi kronologisnya begini, tanah yang di atasnya berdiri rumah, ya, tanah yang di atasnya berdiri rumah yang di-AJB-kan kepada salah seorang PPAT di Situbondo dengan memalsukan data si Mary bahwa si Mary ini lajang, dijual kepada bulenya, melalui upaya dari Pak Leknya yang memalsukan data-data tersebut di desa. Terus setelah itu si Mary yang keterbelakangan mental dengan berbagai surat yang sudah kita berikan itu akhirnya menjadi AJB lah di salah seorang PPAT di Situbondo, yang kemudian tanah yang dimaksud ini sudah bersertifikat sebelumnya atas nama Mary. Disitulah Mary itu yang orang punya keterbelakangan mental dengan keterangan dari dokter, keterangan dari keterangan dari guru itu sudah menyatakan bahwa Mary memang keterbelakangan mental. Dan menurut Mary yang diceritakan kepada saya itu pada waktu itu, dengan upaya saya yang luar biasa untuk dia bisa bicara dan mengingat tentang persoalan itu, dia ingat bahwa dia itu pernah tanda tangan dan dibelikan bakso sehingga dia seneng, katanya itu seperti itu. Gitu loh. Akhirnya singkat cerita bahwa terjadilah proses AJB dengan pemalsuan yang ada di dalamnya, yaitu KTP dan KK palsu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, di mana KTP dan KK palsu inilah yang digunakan untuk pembuatan akta jual beli. Kalau misalnya ini menggunakan KTP dan KK yang asli, maka di dalamnya ini si Mary sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Haryanto dan sudah memiliki anak. Nah, karena Mary ada keterbelakangan, maka dia itu menggunakan harus minta pendampingan dari suaminya. Nah, begitu Bang Don. Nah, ini alasan kenapa ada KTP dan KK yang palsu tersebut. Nah, alhamdulillah dengan kerja keras penyidik akhirnya ada 2 orang yang dijadikan tersangka. Yang pertama adalah Pak Leknya tersebut, ya. Yang kedua adalah Mary yang dimasukkan ke dalam salah satu kakak dari Pak Lek dan Bule ini. Nah, itu dijadikan tersangka. Lah, persoalannya dari tahun 2018 hingga sekarang, kenapa ini belum ada kejelasan atau belum disidangkan? Nah, padahal statusnya sudah tersangka ya? Sudah tersangka, artinya apa? Berarti ada P19 yang diajukan setelah SPDP dan pemberian berkas. Ini P19 yang diberikan oleh pihak kejaksaan kepada Polres. Nah, yang menjadi lucu adalah P19-nya Bang Don. Kenapa Bang? Kok lucu? Ya, karena lucunya itu dari kejaksaan yang dia memiliki hak untuk memberikan petunjuk ini. Saya katakan, menurut saya sebagai orang yang awam dan juga saya pertanyakan kepada orang-orang lain di luar sana, petunjuknya aneh. Nah, gitu loh. Kenapa aneh? Karena permintaannya itu Bang Don, ini akan bisa dinaikkan itu kalau
KTP dan KK yang dipalsukan, yang asli itu ditemukan. Yang asli ditemukan. Iya, kan aneh ini. Iya. Menurut saya loh ya, menurut saya itu aneh. Kenapa aneh? Lah ini kan yang menguasai adalah pihak tersangka. Ya. Saya kurang tahu ini kenapa kejaksaan mengeluarkan P19 tersebut. Ya. Paham Bang Don? Ya. Padahal dalam sebuah kasus kalau memang ini dikatakan palsu harus ada yang asli. Ya. Bukan meminta cari yang palsu yang basah kan, harus ada yang asli. Dan ini sudah kita berikan. Yang asli sudah ada berarti? Sudah. Polres juga menyertakan di dalam buktinya tersebut adalah yang asli, yaitu posisi Mary dengan Haryanto yang sudah menikah, baik itu KTP aslinya, KK aslinya, maupun surat dari catatan sipil karena dia itu dari Nasrani. Ya. Namun ini tidak digubris, ini tidak diperhitungkan dengan pihak kejaksaan. P19-nya itu justru berbunyi yang dibuat untuk yang dan dikuasai oleh pihak tersangka yang diminta. Artinya akte yang palsu itu ya? Bukan akte yang palsu, KTP dengan KK yang palsu. Kok akte sorry ya, KTP dan KK yang palsu itu ya? Nah, padahal KTP dan KK yang di fotokopi ini sudah diakui oleh PPAT juga bahwa ini yang digunakan untuk proses balik nama atau AJB tersebut. Tapi jaksa tetap mencari yang di sini. Berarti besok-besok ini kalau untuk di situ Bondo hilangkan aja barang bukti, selesai. Selesai, ya. Kan gitu toh. Mestinya sudah cukup lah ya, meskipun itu fotokopi, itu sudah cukup kan Bang ya? Betul. Iya. Kan ada pembanding. Iya. Yang asli. Yang asli ada. Iya kan, yang diakui oleh negara. Lah kenapa yang tidak diakui oleh negara yang dikuasai itu yang ditekankan? Makanya kita akan mengadakan hearing dengan kejaksaan. Karena ini menyangkut tentang keadilan. Bisa-bisa ini juga digunakan untuk yang lain. Begitu Bang Don? Ya, oke. Oke. Ya, itulah pemirsa dari kasus yang Mary ya. Kemudian kita lanjut untuk kasus yang ini juga dari pengaduan warga yang datang kepada GB Sagera, yaitu dengan nomor polisi STTLP garing 223 garing 9 garing 2017 garing Jatim Res Situbondo, dengan pelapornya Imam Hanafi, terlapor inisial L. Siap. Dalam kasus? Ya, perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Tahun berapa STPL-nya? Tahun 2017. Betul. Ya. Jadi begini Bang Don, STPL ini terbit atau keluarga dari korban ini melaporkan lebih dulu, baru setelahnya beberapa bulan berikutnya baru mengadakan pengaduan kepada GB Sagera. Ya. Nah ini termasuk kasus unik Bang Don ya. Kenapa saya katakan unik? Ketika ini kan kasusnya adalah dugaan pemerkosaan. Ya. Saya gunakan bahasa kerennya aja lah dugaannya. Dugaan pemerkosaan seorang anak usia 7 tahun. Ya Bang Don ya? Iya. Yang diperkosa 7 tahun kelas dugaan, 1. Ya, kelas 1. Ya. Ketika dia mengadakan pengaduan kepada kami, si anak ini sangat ya kelihatan kecil. Untungnya di GP Sagera itu ada sekjen Desi Kartika yang kebetulan dia memiliki latar belakang sebagai guru PAUD. Oh ya. Jadi sedikit ngerti tentang psikologis anak lah Bang ya. Betul. Ya. Dan akhirnya si anak ini bercerita setelah mengadakan pendekatan, akhirnya dia bercerita dengan gamblangnya bagaimana dia diperlakukan atau diperkosa di saat itu Bang Don. Gitu loh Bang Don. Anak 7 tahun loh. Ya. Nah, dan kebetulan pengacara dari tersangka ini adalah pengacara senior. Ya. Pengacara senior yang fenomenal ya, yang mungkin sekarang ada di grup sebelah. Jadi ketika ada pengaduan kepada kami, laporan tersebut masih tahapnya tahap lidik ya. Ya, belum sidik. Ya. Tahap lidik, belum sidik. Lalu, nah, dan memang ada komunikasi kepada saya terkait dengan kasus ini oleh sang pengacara tersangka untuk bagaimana saya
menarik diri dalam kasus ini, Bang Don. Oh, suruh mundur lah ya. Mundur, Ya, ya. dengan bahasa pertemanan. Saya tidak bisa. Saya nggak bisa. Apalagi ini kasus anak yang masih usia balita ya. Kalau balita sih enggak ya. Waktu itu sih usianya 7 tahun ya. Masih dalam proses anak-anak yang seharusnya bisa kita sayang, bahagia, kita jaga dan yang lain-lain gitu ya, Bang Don ya. Saya katakan ya, coba andaikan anak ini anaknya sampean, bagaimana perasaan sampean? Maka saya katakan saya tidak bisa dan akan saya kawal terus. Nah, ini kasusnya cukup unik, Bang Don. Nah, kenapa unik? Yang kedua adalah ternyata pengaduan yang dilakukan oleh kita kepada kita itu kita datangin kepada lokasi rumah dari korban, itu dia ketakutan. Si korban ketakutan, bahkan trauma itu, Bang ya. Trauma, bukan trauma, ketakutan menemui kita. Bahkan anggota GP Sakera dan tim S1 yang datang ke sana itu tidak berani ditemui di rumahnya. Iya kan? Karena dia memang masyarakat miskin. Jadi dia memang miskin dan pelaku ini termasuk adalah anak orang terpandang di sana. Jadi antara bumi dengan langit. Justru itulah kenapa saya bersikap untuk membantu si korban dan keluarga korban ini. Gitu loh, karena dia menghadapi orang yang terpandang, orang kaya, dan kebetulan juga si terlapor didampingi oleh kuasa hukum yang terkenal fenomenal gitu. Jadi artinya saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk saya bisa menyelamatkan, setidaknya untuk mengembalikan dia kepada tidak rusaknya kegadisan dia. Setidaknya saya bisa mencari keadilan untuk si anak ini atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah jauh di atasnya. Itu Bang Don ya. Lalu pertanyaan saya begini, Bang, kenapa kasus ini begitu lama ya, dari 2017 lah ya? Apa memang unsur-unsurnya juga masih belum terpenuhi atau seperti apa, Bang? Begini, Bang Don, SP2HP yang saya terima juga karena ini bukan menyangkut tentang delik aduan, karena ini harus delik umum. Artinya alhamdulillah, Bang Don, alhamdulillah Polres Situbondo, saya harus mengatakan yang sebenarnya ini, Bang Don. Polres Situbondo bekerja maksimal. Alhamdulillah ketika dikawal oleh GP Sakera semula penyelidikan naik kepada penyidikan dan akhirnya ditentukanlah tersangka. Nah, kembali lagi benturannya ini ada di kejaksaan lagi. Kita ngomong di unsur-unsurnya, Bang Don. Karena saya pikir kejaksaan dengan Polres harus memegang KUHAP yang sama. Apa artinya? Ya, kalau KUHAP-nya Polres harus sama dengan KUHAP-nya kejaksaan. Nah, ketika Polres sudah menentukan tersangka, maka dua unsur, dua alat bukti sudah terpenuhi. Kembali lagi mentoknya atau benturannya di kejaksaan kembali kasus ini. Kenapa, Bang? Ya, di mana ada beberapa laporan, ada beberapa di SP2HP ini yang cukup lucu lagi, Bang Don. Lucu lagi nih ya. Coba lucunya apa nih? Yang tadi itu kasusnya adalah harus mencari nota kwitansi ya, yang asli dan kakak yang asli. Artinya yang asli bukan kakak asli yang diakui oleh negara, tapi yang tulisan basahnya dari kasus Mary, yaitu yang 263. Kalau ini lebih, menurut saya lebih gila lagi gitu loh. Ya, saya ambilkan salah satu contohnya saja. Di samping ada beberapa hal nanti yang akan saya ungkap besok ya, besok kita akan ada lagi, yaitu bahwa penyidik ini harus mencari saksi. Saksi fakta. Saksi fakta. Apa saksi fakta? Saksi yang menyaksikan pemerkosaan. Ini kan gila lagi, Bang Don. Pemerkosaan kok minta saksi? Iya, kalau misalnya itu diadakan di tengah alun-alun dengan kita undang seluruh masyarakat Situbondo, banyak saksinya. Iya, betul. Iya toh? Iya. Maka menggunakan saksi testimoni ya dia tidak. Padahal ini adalah kasus khusus ya, yang harus memang ada penanganan khusus, apalagi pemerkosaan.
Iya betul. Iya. Kalau saya dengar alasannya begitu, ini memang cukup aneh karena tidak ada orang ceritanya memperkosa. Ya, saya Itu di yakin, tempat terbuka, Bang. saya yakinnya Polres Situbondo tidak akan pernah menemukan saksi fakta. Iya. Iya toh? Iya. Betul. Iya. Tidak akan pernah menemukan saksi fakta yang menyaksikan bahwa si anak kecil yang usia 7 tahun ini diperkosa. Sedangkan visum sudah mengatakan bahwa memang betul selaput darah dari anak ini rusak karena benda tumpul. Iya. Betul. Pengakuan si anak sudah ada. Dan pengakuan orang-orang sekitar yang mendengarkan kejadian dan kasus tersebut dengan pengakuan si anak ini juga sudah ada. Iya. Nah, itu besok akan saya bicarakan dengan Kejaksaan Negeri Situbondo. Gitu. Iya. Iya, karena ini menyangkut tentang hak keadilan dari seorang anak. Iya. Nah, cukup lucu ya Ya, ternyata cukup yang lucu diminta dan ternyata ini yang terjadi, Bang Don. Begitu, Bang Don. Makanya saya selalu katakan, kita ini sebelum kita bicara harus tahu faktanya dulu. Sebelum kita menuduh harus tahu faktanya dulu. Begitu, Bang Don. Termasuk nanti yang terakhir yang Bang Don akan tanyakan. Oke, lanjut, Bang Don. Ya, oke. Kemudian ini juga Bang ya yang masalah pemalsuan ijazah. Ya ini kan beberapa bulan ini lah ya, ini masih sering dibicarakan juga ya. Ya. Jadi saya baca dulu LP-nya. LP garing K garing 343 garing 9 garing res titik 19 garing 2019 garing Jatim garing res ya. Dimana karena ini sudah banyak diketahui orang, setahu saya ini sudah Selesai kita bahas ya sesungguhnya. ya sudah tersangka ini, Bang. Sudah tersangka. Ya, Betul. si Kades ya. Betul. Kades ya. Ya. Jadi untuk kasus 263 ini awalnya memang bermula dari pengaduan salah satu lembaga swadaya masyarakat di Situbondo 2017. Ya. Hingga 2019 informasi yang kita terima dari pengaduan warga yang akhirnya 2019 datanglah pada GP Sakera. Ya. Yang bercurhat terkait dengan pemalsuan ya, dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh Kades Batal berinisial S. Ya. Nah, alhamdulillah setelah mengadakan pengaduan kepada GP Sakera dan GP Sakera mengadakan koordinasi dengan pihak Polres Situbondo dengan kita berusaha untuk memenuhi unsur-unsurnya, alhamdulillah akhirnya naik ke tahap penyidikan, Bang Don. Ya. Ya. Singkat cerita lanjut, akhirnya ditetapkanlah menjadi tersangka. Artinya apa? Polisi dengan keyakinannya sudah memiliki 2 alat bukti. Ya. Nah, gitu ya, Bang Don ya. Namun yang terjadi ya seperti itu tadi. Kalau ini masih ada di ranah Polres, artinya itu dikembalikan lagi oleh jaksa melalui P19. Ya. Yang dimana juga petunjuknya ya cukup aneh juga gitu loh, cukup aneh lah menurut saya. Tapi prinsipnya begini, kalau yang ini saya tidak akan mengatakan di mana keanehannya. Kenapa? Karena saya menghargai lembaga lain yang pada waktu itu ketika ditawarkan kepada GP Sakera, saya minta lembaga itu saja yang melaporkan. Meskipun dari 2017 sampai 2019 tidak ada perkembangan, baru setelah ditangani GP Sakera ada perkembangan. Tapi makanya saya tidak akan mengatakan di SP2 HP-nya. Begitu, Bang Don ya. Tapi prinsipnya adalah bahwa ketika kita kemarin mengadakan koordinasi dengan pihak Reskrim, alhamdulillah berkas yang sudah dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Situbondo kembali petunjuk-petunjuknya dipenuhi dan dikembalikan kepada kejaksaan. Ini sudah terjadi berapa kali sesungguhnya lah. Nanti tinggal menunggu lagi apakah kejaksaan masih akan memberikan petunjuk-petunjuk lain gitu loh. Karena ini perlu saya sampaikan, Bang Don, tujuannya adalah agar kita paham dan tahu persis sesungguhnya di mana letak
kelemahan, di mana letak kesalahan sehingga kasus ini tidak berjalan, dianggap tidak berjalan dan terjadi sebuah kemandekan. Begitu Bang Don. Karena ini juga cukup lama jadi tersangka Bang ya. Gitu. Betul sekali. Dan besok akan kita pertanyakan juga dikala kita hearing dengan Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo. Ya, oke. Untuk selanjutnya Bang, ini pengaduan juga yang datang kepada GP Sagera lalu juga dikawal ya. Ini saya baca laporan polisinya dengan STTLP garing 295 8 res titik 1.11 titik garing 2019 garing res Situbondo dengan pelapor Khairul Anwar ya, dengan terlapor AH. Oh, ini terkait dengan calo PNS ya? Ya, betul. Singkat cerita adalah bahwa ini kasus sudah selesai dengan adanya pengembalian kerugian Ya. karena ini menyangkut tentang penipuan dan penggelapan. Artinya ini RG lagi. Jadi dan ini upaya dari Polres Situbondo bukan dengan Kepala Dinas DLH. Jadi GP Sagera dalam hal ini hanya mendorong saja. Ya. Dan sudah selesai Bang Don. Sudah selesai, artinya ya. sudah closing, sudah terjadi RJ restorasi justice antara pihak pelapor dan terlapor. Begitu Bang Don. Ya. Oke, terus untuk kasus yang selanjutnya dengan nomor polisi STTLP garing K garing 477 garing 12 garing res titik 14 garing 2019 garing Jatim garing res Situbondo. Ini tentang ini undang-undang perlindungan anak. Kayaknya ini kasus juga pemerkosaan Bang, dengan pelapor Hairani dan terlapor inisial A. Jangkar ya. Oke. Untuk kasus ini dikawal oleh Korcam Jangkar bersama dengan teman-teman aktivis yang dari timur. Kasus ini cukup unik juga karena saksi-saksi yang dihadirkan. Nah, kalau ini saya nyadarin gitu loh Bang Don. Iya. Kurang ada sinkronisasi. Jadi termasuk saksi korban ini juga keterangannya tidak stabil. Maka polisi dalam hal ini masih berupaya dan berusaha. Jujur saja PPA ini sudah tidak hanya melakukan pemanggilan tapi juga melakukan interogasi. Ya. Gitu. Melakukan interogasi kepada artinya interogasi begini datang langsung Bang Don. Iya. Interogasi itu datang langsung, proaktif lah menurut saya PPA, namun memang masih ada kendala-kendala dan kami tetap akan mendukung PPA untuk mengungkap kasus yang cukup pelik ini. Iya. Artinya ini masih dalam tahap lidik Bang Don. Masih dalam tahap lidik. Agar ini juga diketahui oleh saudara saya seperti Korcam Jangkar, Korcam GP Sagera Jangkar dan juga sahabat saya yaitu Mas Ivan Rahdai, bahwa tidak ada kestabilan dalam hal saksi sehingga polisi tidak boleh menyimpulkan sesuatu yang tidak stabil Bang Don. Begitu Bang Don? Ya. Oke. Terakhir Bang, untuk yang kasus yang dilaporkan oleh GP Sagera yang masuk di dalam notes, yaitu tentang tambang liar. Wah, ya. ini kasus sensitif ini. Ini saya baca dulu dah LP-nya Bang, ya. Polisinya. Dengan LP garing K garing 140 garing 5 garing 2017 garing Jatim garing res Situbondo, pelapor Saiful Bahri ya. Kemudian dengan terlapor CVMA ya. Ini tentang kasus tambang liar Bang, yang ternyata kasus ini menarik beberapa perhatian ya, bahkan orang di luar ini nampaknya juga atensi kayaknya dengan kasus ini Bang gitu. Saya gunakan bahasa atensi untuk orang luar kayaknya nggak tepat Bang Don. Oh bukan Bang ya? Kayaknya lebih tepatnya apa Bang? Nunggangi. Oh nunggangi, ya. Dia ingin menjadi seorang pahlawan
Ya nggak apa-apa sih sesungguhnya Ya, kalau ya. ingin menanyakan, kalau tidak memiliki hal-hal yang itu menjadi guyonan dan tertawaan kita semua. Iya. Itu Bang Don. Bahkan dari kasus ini saya ingat beberapa postingan dan isu yang cukup santer beredar bahwa Bang Ipul selaku pelapor ini dapat 86 gitu. Ya, ada dua sesungguhnya yang digoreng atau dibuat oleh mereka. Jangan sampai menyewa beberapa pengacara, ada 6, kalau ada 4 atau 6. Iya. Saya kurang tahu, pokoknya banyak lah. Banyak ya. Pengacara terkait ini, dan betul ada dua hal. Yang pertama adalah isu gosip fitnah bahwa saya menerima 86. Ya. Yang akhirnya terbukti dan dibuktikan ternyata yang melakukan pertemuan kepada penambang liar tersebut, tersangka penambang liar tersebut adalah orang yang sudah memfitnah saya. Itu kan ya. Dengan pengakuan yang tanpa sadar dia lakukan, karena memang makanya saya katakan jadilah orang yang benar gitu loh. Dan baiklah, kalau benar pasti baik. Jangan orang yang mencoba mengkamuflasekan sesuatu, karena Allah itu maha tahu dan Allah yang membuka, bukan saya. Allah yang membuka, di mana akhirnya orang ini akun yang bernama, kalau nggak keliru itu bukan Dilur ya, tapi Ramada atau siapa gitu kan. Iya. Itu mengatakan bahwa saya 86, dan Allah akhirnya yang membuka. Iya toh, bahwa yang ternyata melakukan pertemuan tersebut dari pengakuan murni yang dilakukan oleh akun Dilur Sokaan, bahwa dialah yang bertemu dengan si penambang liar. Iya toh. Akhirnya ya udah terjawab sudah fitnah itu, dan itu berakhir di laporan kita. Yang kedua, Bang Don, di situ dia ingin menunjukkan bahwa dia itu seakan-akan menjadi seorang penguasa, seorang yang hebat, yang merasa bahwa undang-undang dan hukum ada di tangannya, sehingga dia berjanji di Facebook bahwa sebelum hari raya si tersangka penambang ini akan dijeruji, akan dipenjara. Nah ini kayaknya sudah ngelewatin ya, bahkan sudah ngelewatin, kalau di bahasa di Madura itu ada tarlasan katopa. Sesungguhnya kalau saya sih, ketika dia berstatement seperti itu adalah hal yang biasa, karena memang itu yang selalu dikatakan dan selalu diucapkan atau bahkan ditulis. Diucapkan di kita, di depan kita ditulis, ya sesungguhnya nggak ada masalah gitu. Ya alhamdulillah Polres bisa melaluinya, bahwa ancaman itu adalah ancaman yang seperti ancaman angin lalu gitu. Gitu Bang. Bahkan juga mau demo yang datangkan berapa ribu massa. Ya, dia menggunakan bahasa intimidasi, juga akan berdemo sekian ribu massa. Yang pertama juga nggak ada bukti, kedua juga tidak ada bukti. Yang lucu lagi adalah bahasanya akan menggunakan bahasa ini masa COVID, padahal ancaman tersebut, intimidasi tersebut yang dilakukan kepada Polres juga dilakukan di kala COVID. Seharusnya orang kan berpikir untuk berbuat statement, tapi ya karena memang sudah kebiasaan, ya mau ngomong apa lagi Bang Don, begitu Bang. Nah, tapi gimana ini Bang Ipul selaku pelapor, akhirnya kasus yang dilaporkan Bang Ipul ini sekarang banyak yang nunggang, gimana Bang Ipul sendiri? Ya lucu saja. Yang pertama ya, saya tidak marah, enggak, karena yang tahu persis adalah kami, saya dengan penyidik dalam hal ini ya Bang Don ya, di mana apa perkembangannya, di mana kesulitannya dan yang lain itu adalah kami. Makanya saya hanya tertawa saja. Ya saya kalau bicara itu pasti akan tertawa nantinya gitu loh, bahwa ada lelucon, ada akrobatik, ada golongan karavan sirkus yang dia ingin menunjukkan sesuatu yang sesungguhnya dia sendiri tidak paham terhadap persoalan tersebut. Ya mohon maaf, meskipun itu sekelas pengacara, sekelas dosen, kalau memang itu membuat lucu, ya membuat lucu. Bang Don ya. Jadi intinya adalah bahwa Polres Situbondo itu, nah ini kembali lagi, saya tadi menyebutkan di depan bahwa ada kanit yang memang menjadi biang kerok dalam kerusuhan atau dalam persoalan yang ada di Polres Situbondo, yang kebetulan sekarang sudah keluar dari reskrim. Ini
juga dari bagian itu gitu loh. Nah, sehingga berlanjutlah kepada kanit berikutnya yang mau tidak mau harus mengikuti di sana, akhirnya mengeluarkan SP3. Oh Gitu. ya, ya. Nah, alhamdulillah dengan perjuangan dan doa masyarakat, saya meskipun bukan sarjana, alhamdulillah akhirnya saya bisa mengembalikan lagi bahwa SP3 yang diberikan atau dikeluarkan oleh Polres Situbondo itu akhirnya tidak sah atau dibatalkan, sehingga proses penyidikan berlanjut. Artinya tersangka ini tetap menjadi tersangka, tidak di SP3 karena Tidak sudah di SP3. ditarik. Bang Don, ketika kita ketika kita bicara tentang tersangka, maka mau tidak mau ini sudah berhubungan dengan kejaksaan lagi. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, karena ini juga banyak beberapa pertanyaan berhubung terlapor ini kan juga sudah lama, Bang Ipul, untuk tersangkanya, Pak. Tersangkanya ya. Iya. Begini Bang Don, kita juga harus menyadari bahwa ini adalah kasus baru. Nggih, Bang Don, ya? Iya. Saya juga harus objektif dengan kejaksaan, dengan kepolisian gitu loh. Tadi mungkin saya nyerang kejaksaan, tapi saya juga harus harus objektif dalam hal ini, bahwa ini adalah kasus baru bagi Situbondo. Dan jurisprudensi yang keluar juga tidak terlalu banyak, Bang Don. Juga tidak terlalu banyak. Dan di antara jurisprudensi yang ada itu tidak sama dengan kasus yang ada di Situbondo. Ya. Saya ambilkan contoh saja, yang terjadi di Kediri, yang terjadi di Jombang, yang terjadi di Kalimantan, itu menyangkut tentang iup penambangan yang berada di hulu. Nah, sedangkan yang masuk di dalam kasus ini adalah IUPK. Nah, sehingga saya tahu bahwa Polres Situbondo dengan Kejaksaan Situbondo berhati-hati dalam kasus ini, sehingga koordinasi antara Polres Situbondo dan Kejaksaan Situbondo termasuk saya itu sudah terjalin dengan baik. Di mana letak kesulitannya pemenuhan alat dan unsur-unsurnya, karena tidak ada jurisprudensi yang jelas. Nah, intinya adalah alhamdulillah bahwa Polres Situbondo itu bekerja keras untuk pemenuhan unsur-unsur yang ada, dan insya Allah Polres Situbondo mampu memenuhi petunjuk dari kejaksaan dalam waktu dekat ini. Makanya saya katakan ketika mereka melakukan gerakan-gerakan seperti itu, ya lucu lah, aneh lah. Kenapa? Karena dia tidak tahu gitu. Dan tugasnya, fungsinya, kontrolnya juga membingungkan. Di mana posisinya? Dan ini sangat memalukan kalau menurut saya. Gitu Bang Don. Oke? Oke, Bang. Jadi cukup itu. Nanti next kita akan kupas satu soal dalam satu momen atau satu konten. Iya. Ini secara umum saja. Ya, oke. Baik para pemirsa, itulah tadi beberapa kasus laporan yang dilaporkan oleh Dan masuk notes, GP Sakera di dalam notes yang itu sudah dikirimkan, ditembuskan kepada Mabes Polri, kemudian Polda Jawa Timur dan Polres Situbondo ya. Nah, saya sedikit ini Bang, ingin menyinggung tentang beberapa perkembangan belakangan ini di media sosial. Nah, ternyata dari gerakan-gerakan GP Sakera, terutama Bang Ipul yang tersorot, ini nampaknya masih banyak orang yang dengan nyinyir lah ya terhadap Bang Ipul gitu. Nah, itu gimana Bang Ipul? Kok senyum-senyum ini? Ya, gini Bang Don, bagi saya akan bekerja, saya bergerak dengan keikhlasan saja. Bagi orang-orang yang nyinyir, saya hanya berpikir ya mungkin itu cara mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dari apa yang mereka tidak bisa lakukan. Paham maksud saya Bang Don? Iya. Jadi ya bagi Bang Don sih bisa mendapatkan uang dengan Bang Don bisa berkarya. Iya. Bagi Mas Hafiz, bagi Mas Ozi itu bisa berkarya dari usaha yang dipegang. Bagi Mas Iwan sebagai direktur
Putra Mandiri, dia juga bisa, dan semuanya bagi GP Sagera, Waketum, Korwil dan yang lain-lain. Ya saya maklumi saja, artinya ya mungkin dengan cara seperti ini akhirnya mereka bisa mendapatkan sesuatu, termasuk yang terakhir alhamdulillah akhirnya mereka dapat THR dan handphone. Luar biasa ya. Setidaknya begini Bang Don, saya itu merasa bahwa saya berterima kasih dan mengucapkan syukur alhamdulillah dengan bulian yang kepada saya, akhirnya mereka bisa mendapatkan rezeki. Kan gitu Bang Don. Oh berarti Bang Ipul tidak marah ini ya? Enggak, kalau saya nggak marah, cuman saya juga, ini kan kebetulan saya Bang Don. Nah kalau ini dilakukan kepada teman-teman yang lain yang mentalnya mungkin tidak kuat, ini kan efeknya kurang baik. Makanya ini berakhir di laporan juga untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang karena tujuan saya agar mereka ada pelajaran. Gitu. Itu dengan dilaporkannya mereka kemarin. Ya, betul Bang Don. Ya, termasuk dalam laporan ini ya Bang Don. Tapi gini Bang Don, nanti itu kita bahas di belakang saja, di closing kita nanti kita bahas itu, kita jelentrehkan itu. Terkait dengan sampai sekarang 6 laporan ya. Nanti kita jelentrehkan gitu, termasuk mangkirnya dari salah seorang saksi yang gagah perkasa sampai 3 kali. Gagah perkasa namun mangkir. Ya. Diundang menjadi saksi. Ya. Nanti kita bahas di belakang. Yang lain Bang Don mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi untuk kita biar lebih cepat waktunya juga. Oke Bang. Yang terakhir Bang, ini yang baru kemarin kita Bang Ipul lakukan ya bersama anggota GP Sagera dan tim Memangkar terkait dengan kasus dugaan korupsi dana desa yang terjadi di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Mandingan. Terus terang kita juga cukup kaget Bang, karena ini tidak banyak yang tahu. Kita apa anak-anak? Anak-anak lah. Kalau Bang Don kan dari awal sudah saya kasih tahu kan? Ya, yang tahu saya. Jangan kita. Oh gitu Bang. Kalau kita kan saya dengan Bang Don. Ya. Artinya anak-anak ini banyak yang tidak tahu lah Bang. Iya, teman GP Sagera atau tim Pemangkar secara umum banyak yang tidak tahu dan kemarin sempat terdiam. Ya, betul. Ketika kita menanyakan perkembangan kasus tersebut, gitu ya Bang Don. Pertanyaannya apa Bang Don? Nah, apa kok tidak sebiasanya gitu ya? Iya, biasanya kan kalau GP Sagera ini ketika ada gerakan itu biasanya selalu muncul Bang. Nah ini kok moro-moro sudah sudah tersangka gitu. Dalam setiap kita bergerak Bang Don, jangan lupa kita mengevaluasi. Lah setelah saya evaluasi ternyata tidak sehat Bang Don. Ketika kita awal laporan, awal pengaduan, kita full up di media, terutama di media S1, ternyata tidak sehat. Yang pertama adalah rupanya ini juga menjadi lahan untuk teman-teman yang lain melakukan pendekatan kepada para terlapor. Itu dulu gitu loh. Dan itu saya nilai ini kurang sehat. Yang kedua adalah saya melihat juga dari beberapa laporan yang kita full up di awal Bang Don, akhirnya ada upaya melakukan sebuah cara terutama dalam hal ini kepada penyidik. Entah itu melalui intimidasi tokoh-tokoh atau upaya-upaya pengaburan. Seperti halnya contoh seperti kasus Pokaan. Akhirnya mereka menciptakan 7 orang saksi yang menurut kita itu tidak muncul di awal. Oleh karenanya laporan ini sejak tahun 2019 dari beberapa desa yang kita laporkan kita tidak full up, kecuali kalau sudah ditetapkan menjadi tersangka seperti yang kemarin kita lakukan. Begitu Bang Don. Itu kenapa saya tidak memfull up, bahkan jujur saja dengan Waketum saya juga tidak saya katakan, Korwil saya, Korcam, bahkan anggota yang lain juga tidak saya ungkap karena memang agar ini cukup saya dengan Bang Don yang tahu dalam hal ini. Begitu Bang Don. Tapi boleh dong Bang kasih bocoran sedikit saja, kira-kira yang dilaporkan ini kejadian tahun berapa Bang?
Begini Bang Don, Ya. kalau saya laporan di 2019, artinya yang saya laporkan di tahun berapa? Tahun sebelumnya ada. 2019 ke bawah. Ya. 2018, 2017, 2016, 2015. 15 ya. Kan gitu Bang Don? Ya. Hah? Ya. Tahun berapa? Ya itu yang saya laporkan. Lah, apakah di tahun di atasnya itu tidak ada? Ada. Tapi itu nanti kita bahas berikutnya, karena ini butuh waktu. Iya. Butuh waktu atau mau buat kejutan-kejutan lagi? Enggak, kalau yang ini kejutannya yang cukup di 2019 ke bawah. Ke bawah ya. Di 2020, maka di 2021, 2022 nanti akan kita boomingkan lagi. Ya oke. Gitu Bang, ya. Ya. Jadi paham bahwa yang saya laporkan adalah desa atau kades yang memiliki masa jabatan 2019 ke bawah. Ya. Yang 2019 ke atas juga ada. Tapi itu nanti, Bang Don. Iya. Oh, berarti nanti Simpenan bisa. di 2020. Saya ingat ada seorang aktivis atau siapa yang namanya Yayan itu buat simpenan Pak Ketum katanya gitu. Jadi ini saya buat simpenan untuk di 2021 akhir mungkin Ya. 2022 ini akan ada yang dikagetin lagi. Begitu Bang Don. Karena apa? Saya tidak mau Bang Don masyarakat selalu menjadi korban dari DD dan ADD yang menjadi hak mereka untuk mengelolanya, betul. yang digunakan untuk kemaslahatan atau kepada masyarakat Bang Don. Ya. Saya tidak mau itu terjadi, gitu loh. Karena DD kan salah satunya peruntukannya itu ya juga untuk pemberdayaan masyarakat, Ya. gitu kan ya. Betul. Iya. Oke, selain tadi tahun berapa, nah kira-kira nih ada berapa desa yang sudah dilaporkan gitu Bang? Di Situbondo ada berapa desa? Situbondo itu ada 132 desa dan 4 kelurahan. Oh. Kalau desa 132. Karena kelurahan juga ada yang masuk juga. Berarti 130. 32. Rupanya saya juga kalau saya membaca 132 tambah 4 136. Ya. Berarti sepertinya saya tidak mencapai target ini. Tidak mencapai target artinya? Ya karena kalau saya hitung sekitar 65 desa lah kurang lebih yang saya masukkan laporan korupsi DD dan ADD. Wah. Tapi sudah melebihi separuh. Enggak ya, lah. kurang Kan ya. karena 130. Kalau 6, saya ingat waktu itu 65 desa dari ujung timur sampai ujung barat yang saya berikan laporan dan pengaduan kepada unit Tipikor ini. Ya. Berarti kan kurang target ya. Emang targetnya berapa Bang? 100%. Oh 100 Bang ya. Wah. Ini bisa-bisa nanti kalau ke 100%, wah. Ya target. Oh target ya. Katanya dulu si mantan Wabub itu kan target. Perkara nanti hanya di 100 kepala desa atau 130, karena itu 132 tambah 4 136. Nah, mungkin bisa terpenuhi 135,5 kan belum memenuhi target. Iya. Gitu loh Bang Don. Oke. Ya. Jadi bocorannya di situ ada 65 kepala desa dengan beberapa bukti yang sudah kita berikan dan insya Allah kuat. Iya. Dan insya Allah kuat. Dan ini pidana semua. Pidana semua lah. Oke. Pidana semua lah. Nggak mungkin saya laporkan ke Pak Satpam. Nggak mungkin saya laporkan ke Pos Hansip. Ini kita laporkan ke sana dalam bentuk pengaduan. Begitu Bang Don. Oke Bang. Jadi tujuannya gini, mohon maaf ya. ya Bang Don ya. Tujuannya adalah kok tega sih, kok seperti itu sih. Enggak, ini karena memang seluruh desa di Situbondo saya katakan berjemaah dalam melakukan ini. Bahkan teorinya pun berjamaah. Gitu. Bersama-sama ya. Saya ambilkan contoh aja yang Prona saja berjamaah kan? Iya. Iya kan? Iya. Punglinya berjamaah. Dan ketika Dede saya lihat semuanya yang dari bucket yang kita punya ya semuanya berjamaah. Maka ya harus berjamaah juga, bertanggung jawab. Tinggal nanti
siapa yang dapat arisan itu aja sudah Bang Don. Tujuannya apa Bang Ipul ini? Ya agar situ Bondo itu siap menghadapi perubahan dan kemajuan. Kenapa? Kabupaten, kota, bahkan negara itu akan kuat ketika desa itu kuat. Bagaimana desa kuat? Maka kepala desa yang sebagai nakodanya itu jangan main-main terhadap anggaran. Begitu Bang Don. Oke Bang, nampaknya asik ya. Asik. Kita dalam pembahasan kali ini. Dan baik para pemirsa. Nah sebentar dulu. Ya. Tadi rencana mau dibahas tentang laporan ITE kepada para grup karnaval ini gimana? Atau kita buat season yang lain aja ya Bang Don ya? Kalau saya pikir mending di season berikutnya Ya, karena cukup panjang ini ya. Kita nanti akan bahas Oke, tuntas siap. nanti juga, Pak. Mohon maaf bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jadi sesuai dengan kesepakatan dan durasi dari kita yang cukup panjang. Jadi untuk kalian grup karnaval kita tunda di sesi konten berikutnya. Ya, Oke? acara berikutnya. Oke, siap. Ya. Nurut. Oke, terima kasih Ya, Bang Ipul siap. atas kehadirannya. Baik, itulah tadi pembahasan kita terkait dari beberapa kasus yang dilaporkan oleh GP Sagera dan juga beberapa kasus yang pengaduan yang dari masyarakat yang melakukan pengaduan kepada GP Sagera yang juga itu masuk dalam notes ya yang sudah dikirimkan ke Mabes Polri, kemudian Polda Jawa Timur dan Polres Situbondo serta terakhir kemarin laporan yang sudah ini menjadi tersangka yaitu dugaan dana korupsi dana desa Sumber Anyar, Kecamatan Melandingan dan Kabupaten Situbondo. Dan tadi sudah disampaikan masih ada beberapa desa yang sudah dilaporkan ya. Tinggal tunggu saja desa mana yang nanti yang kedua kembali menjadi tersangka ya. Oke, itu kebersamaan kita kali ini di acara Bang Ipul Bicara. Saya Bang Don serta kru yang bertugas pada kali ini undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar. Salam.